Kemudian kita sampai pada pasal 29 dari kitab Kejadian. Dan saya yakin tidak akan pernah bosan dengan kisah-kisah ini. Ya, saya pun sudah berapa kali mempelajarinya, tetapi selalu menemukan betapa indahnya cerita-cerita ini. Ya, sayang bangsa kita kurang membuat kisah-kisah begini ya, supaya menjadi kitab suci juga di dalam bangsa kita. Kita lihat Kejadian 29 sampai 30. Ya, suatu cerita yang sangat menarik, sangat emosional dalam kisah ini. Masih ingat ya, di Kejadian 28, Yakub dalam perjalanannya dari Beersheba menuju ke Haran, dia berhenti di Betel, di situ dia bermimpi, capek, letih, dan ini perjalanan baru pertama kali bagi seorang anak mama, dan jauh ini. Nah, dia bermimpi di situ, di mana dia akhirnya diberi janji oleh Tuhan bahwa dia akan dilindungi. Setelah mimpi ini, semangatnya mulai menggebu-gebu lagi, ya, muncul lagi, dan dia berangkat dari Betel menuju ke Haran. Asal mula dari keluarganya ya, Abram itu neneknya, kakeknya itu kan dari Haran. Nah, suatu perjalanan yang merupakan suatu pelarian, disinilah kita akan melihat bagaimana Yakub, seorang penipu, terpaksa melarikan diri, dan dari sini kita belajar bagaimana kebohongan mengubah orang. Jadi hati-hati dalam berbohong, karena berbohong seperti Yakub bisa mengubah dia dari seorang yang tenang kemudian menjadi orang yang keras, pengembara. Ini orang rumahan ini yang begitu lembut seperti perempuan, anak mama, menjadi sangat keras dan seorang pengembara. Bahkan pertemuannya dengan Tuhan tidak membatalkan pelarian. Sebaliknya, dia telah bertaruh, oke, kalau kamu mau melindungi aku akan menjadi anakmu, aku akan menyembah engkau. Ya, itu janji dia. Dan dia harus menempuh perjalanan yang begitu jauh, ya sekitar, kalau ikut perjalanan, katakanlah dia naik kuda atau jalan kaki, mungkin kemungkinan kecil ya, jalan kaki, mungkin naik kuda itu dia bisa sampai 3 minggu ya perjalanan ini. Inilah sang penipu harus merasakan pengalaman dijauhkan dari keluarganya, dan kemudian dia akhirnya ditipu untuk berhasil nanti menemukan tanda kehadiran Allah. Jadi Allah seperti hilang di dalam peredaran hidupnya. Tapi kemudian karena pengalaman ditipu, dia juga akhirnya mengenal siapa Allah. Ya, tipu menipu itu. Oke, ini kita akan menemukan di dalam Kejadian 29 sampai 31 itu cerita tentang Yakub di rumah Laban, pamannya apa saya. Kalau kita baca dari kisah hidup Yakub, sepintas memang apa yang terjadi di rumah Laban nanti seperti suatu kemunduran bagi Yakub. Ya. Tetapi justru bagian ini kalau kita ingat di dalam siklus Yakub, inilah puncak dari kehidupan Yakub. Kesulitan yang dia hadapi dalam kehidupan berkeluarga nanti akan membantu dia ke pertemuan yang kedua dengan Tuhan. Dan ini sangat menentukan di mana dia akan berubah menjadi Israel. Ini pergumulan dia di rumah Laban inilah nanti suatu pelajaran yang luar biasa bagi aku. Bagaimana seorang penipu akhirnya tertipu. Ya, nah seperti biasa ya, mungkin teks ini dari sumber banyak, ya. Tapi dalam bentuknya sekarang memang sudah disusun dalam bentuk konsentris ya. Ini bagus sekali.
Ini namanya bentuk konsentris. Yakub tiba di rumah Laban, lalu dia ditipu. Nah ini Anda lihat puncaknya di sini, kelahiran anak-anak Yakub. Ini di sini kita menemukan bagaimana janji kepada Abraham, kau akan menjadi bangsa yang besar, mulai kelihatan di situ dengan begitu banyaknya anak Yakub. Ini puncak di sini. Lalu dulunya Yakub ditipu oleh Laban, nanti ganti dia menipu lagi. Ini dalam pasal 30 ini, Yakub menipu Laban. Lalu dia lari dari rumah Laban. Nah, dia tiba, nanti ditutup dengan Yakub melarikan diri dari rumah Laban, pamannya. Nanti dia dikejar, mau dibunuh, tapi Tuhan melindungi dia. Jadi memang si penipu ini berkali-kali mau dibunuh, ya, melarikan diri. Nah, ketika kita membaca ini ya, tema-tema pokok di sini ada Yakub, penipu, masalah hubungan keluarga. Ini tema-tema pokok yang akan muncul di dalam cerita ini, pasal 29 sampai 32 ya, ceritanya. Oke. Seperti biasa, saya tidak mau Anda berteori, tetapi kita nikmati teks ini. Kita harus baca teks ini supaya kita masuk dalam ceritanya yang lebih dalam. Oke, mari kita baca teksnya. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri orang-orang timur. Ketika ia memandang ke sekelilingnya, tampaklah sebuah sumur di padang, dan 3 kawanan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kawanan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar. Apabila semua kawanan kambing domba itu dikumpulkan ke sana, gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur, lalu kambing domba itu diberi minum. Kemudian batu itu dikembalikan ke mulut sumur itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, saudara-saudara, dari mana kamu? Jawab mereka, kami dari Haran. Katanya lagi kepada mereka, apakah kamu mengenal Laban, cucu Nahor? Jawab mereka, ya kami kenal. Ia bertanya pula kepada mereka, apakah dia baik-baik saja? Jawab mereka, ya baik-baik. Lihat, itu Rahel anaknya perempuan, datang dengan kambing dombanya. Lalu kata Yakub, hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak. Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah menggembalakannya lagi. Tetapi jawab mereka, kami tidak dapat melakukan itu selama semua kawanan itu belum berkumpul. Setelah itu, barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur, dan kami memberi minum kambing domba kami. Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika akhirnya tiba di rumah Laban. Tapi kita lihat ada adegan sumur. Jadi adegan itu banyak sekali cerita-cerita di zaman kuno itu terjadi di sekitar sumur. Kita ingat ya, sumur ini merupakan tempat wakuncar. Orang bertemu kunjungan pacar itu, orang cari jodoh, orang ya kalau kita mungkin sekarang ada di taman, ada di mall. Tapi zaman dulu tempat yang romantis, tempat orang mencari jodoh itu ada di sekitar sumur. Ya. Ini karena itu berulang-ulang di dalam Alkitab kita menemukan
bagaimana orang-orang penting di dalam Alkitab itu menemukan istrinya di sumur. Nanti Musa juga ketika dia melarikan diri ke Midian, itu dia menemukan istrinya nanti, calon istrinya justru di sumur. Nah, ini bagusnya di dalam cerita ini adegan-adegan ini kan menampilkan kepada kita seorang pengembara yang sendirian, ya kemudian ada sumur perempuan. Masih ingat kisah tentang wanita Samaria ketemu Yesus di sumur. Karena apa ya? Memang karena dulu mereka seorang gembala. Rata-rata mereka penggembala. Penggembala butuh air di padang yang begitu kering, harapan dapat air ya di sekitar sumur. Sumur itulah sumber kehidupan bagi mereka, pusat kehidupan seorang gembala. Jadi penting sekali. Dan tentu saja karena di situ mereka berkumpul ngambil air, ya udah. Jadi dapat jodoh tuh seringkali di sumur. Ini. Nah, pengarang rupanya mengolah adegan konvensional di mana banyak cerita-cerita tentang kejadian di sumur. Lalu dia mengolah ini. Ini lingkungan favorit untuk lahirnya cinta pertama pada Yakub. Nah, ini kita akan lihat hal yang sangat romantis di sekitar sumur ini. Di Yakub tiba di Haran, di sekelilingnya, dan melihat sebuah sumur di padang. Dan apa yang dia lihat? Ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Coba Anda perhatikan di sini. Ya. Dikatakan, tampaklah sebuah sumur di padang, dan 3 kawanan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kawanan kambing domba. Nah ini, saya mau ngajak Anda bagaimana para rabi menafsirkan teks itu. Jadi sedikit berbeda dari cara sistematis, ilmiah. Kita lihat bagaimana para rabi membacanya. Misalnya ditemukan di dalam Midras Rabah. Dia katakan bahwa 3 kumpulan kambing domba itu adalah alusi ke Musa, Harun, dan Miriam. Miriam itu kakak dari Musa. Ya. Jadi ini tiga kawanan kambing domba itu adalah Musa, Harun, dan Miriam. Ya, aneh ya. Tapi mengapa demikian? Dia katakan karena dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Dari sumur itu masing-masing mengeluarkan air untuk kelompoknya, sukunya, keluarganya. Jadi Musa, Harun, Miriam masing-masing mengeluarkan air. Air itu apa? Sumur itu apa? Sumur itu simbol dari Torah, hukum. Jadi mereka inilah yang mendapat anugerah Torah. Dan Torah itu bukan hanya hukum, tetapi juga penyataan diri Allah, hikmat Allah. Nah itu. Jadi simbolnya di situ. Musa, Harun, dan Miriam, domba-domba ini, itu akan mendapat air penyembuhan, mendapat anugerah Torah dari yang ilahi. Nah itu, oh berarti ini 3 orang ini. Ya, mereka inilah kambing domba itu yang menimba Torah ya dari hukum ini ya, dari sumur ini ya, hukum di sini. Nah, ini cara dia menafsirkan ya, imajinasinya jauh sekali. Nah, kita lihat sekarang perjalanannya berakhir dengan adegan di sekitar sumur. Ya, kalau Anda ingat dulu, kita tidak bahas secara khusus ya, hamba Abraham itu ketika mencari istri untuk Ishak, Ribka, itu dia juga melakukan perjalanan dan mendapat inspirasi bahwa ini calon istri yang benar itu di sumur. Jadi ini konvensional ya. Ini kita lihat begitu pentingnya sumur bagi mereka. Yakub tiba di Haran, ini dia ketemukan. Nah, gembala-gembala Abraham, ini mengapa penting sekali sumur tadi? Saya katakan, karena apa ini? Lihat,
Dikatakan di sini, gembala-gembala itu. Kok dia lompat ke sana ya? Ini. Nah, ini gembala-gembala Abraham bertengkar dengan gembala Abimelek. Sumur itu milik kami. Kemudian gembala Abraham berkata, sumur itu juga akan menjadi milik mereka yang bagi ternaknya. Air akan naik ketika melihat ternak itu mendekat untuk minum. Ketika melihat kawanan domba Abraham, air itu segera keluar. Sang Kudus yang terpuji berkata kepadanya, engkaulah tanda bagi anak-anakmu bahwa sumur itu akan keluar bagi mereka. Karena tertulis, bangunlah, o sumur, bernyanyilah bagi dia. Jadi sumur itu mengeluarkan air ketika didekati oleh Abraham. Ya, seperti tiga orang ini, Musa, Harun, dan Miriam, itu mereka mendapat air air kehidupan Torah dari sumur ini. Ya, ini. Namun yang pertama dari mereka mengambil air, nah ini menurut Rabi, oke, ada Musa, Harun, Miriam yang mendapat dari Torah ini, dari sumur ini, tapi yang pertama, jangan lupa ada orang hebat, yaitu siapa? Rachel, istri Yakub. Dia yang pertama mengambil air sumur ini. Torah ini. Nah, itu cara Rabi memuji hebatnya si Rachel. Jadi, adapun, nah, perhatikan di ayat 2 ditutup dengan pernyataan, adapun batu penutup sumur itu besar. Nah, ini penting. Kenapa? Karena mau dikatakan saking besarnya, orang tidak mampu menggulingkannya. Sehingga mereka harus menunggu dulu sampai kumpul semua. Setelah berkumpul semua laki-laki di sana, baru mereka ramai-ramai menggulingkan batu dari sumur itu. Nih. Nah, nanti ditunjukkan bagaimana Yakub luar biasa mampu menggulingkan batu penutup itu. Kalau Anda lihat di ayat 10, ya, dikatakan, ketika Yakub melihat Rahel anak Laban saudara ibunya serta kambing domba Laban, ia datang mendekat lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba Laban saudara ibunya. Woi, Yakub bisa menggulingkan sendiri ya. Mereka gembala-gembala itu nunggu sampai temannya kumpul. Tapi Yakub, anak mama, bukan seorang gembala, bukan pemburu, anak yang kelihatan lembut sekali, oh, tapi sekarang jadi kuat sekali, mampu menggulingkan dari mulut sumur. Mengapa terjadi begitu? Kenapa? Ya. Di sini kita lihat hal itu terjadi karena si Yakub jatuh cinta pada Rahel. Itulah dahsyatnya cinta. Cinta membuat orang punya kekuatan ekstra. Itu, percaya atau tidak? Coba perhatikan dialog Yakub dan gembala-gembala dari Haran. Ya, dia katakan, lihat, itu Rahel, anak perempuan, datang dengan kambing dombanya. Kan dia tanya, ini Laban, kenal Laban enggak? Kenal. Itu lu tuh, anaknya tuh Rahel, itu anaknya. Dan zaman dulu biasa perempuan juga menjadi gembala, bukannya laki-laki. Nah, Rahel termasuk seorang gembala. Nah, kedatangan Rahel menjadi kesempatan bagi Yakub untuk menyampaikan usulnya. Oh, itu Rahel datang, tentu dia datang dengan kambing dombanya untuk memberi minum kambing dombanya. Karena itu Yakub katakan, berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah menggembalakannya lagi, supaya dia nanti bisa bersama Rahel. Namun mereka mengaku tidak akan melakukannya sebelum semua kawanan itu berkumpul. Nanti dulu, kita nggak kuat, tunggu sampai semua kumpul. Itu. Jadi hebatnya itu ya apa yang kita lihat di dalam apa ini cerita ini. Nah, selagi berbicara, perhatikan di sini, selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing dombanya. Ketika Yakub melihat Rahel serta kambing domba Laban, ia datang mendekat lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba Laban, saudara ibunya. Waduh, hebat sekali.
seorang diri dia menggulingkan batu itu. Kenapa? Karena dia digerakkan oleh kebaikan hati dan kekuatan Yakub. Ini ya, tergerak. Mengapa Yakub bisa begitu kuat, bisa begitu baik hati? Karena Rahel. Anda lihat dahsyatnya kecantikan Rahel. Ya, di sini kita temukan ada permainan. Jadi ada permainan kata gil. Karena Yakub begitu melihat Rahel, dia jatuh cinta dalam pandangan pertama. Dia begitu gembira. Waduh, luar biasa gadis ini. Dia begitu bersuka cita, kuat, lalu galau. Dia gulingkan batu itu. Hebat kan? Saking senangnya, saking cintanya dalam pandangan pertama. Langsung galau. Dia gulingkan batu itu. Itulah cinta. Kekuatan cinta, dahsyatnya cinta. Melahirkan sukacita, tetapi juga membangun dan menumbuhkan kekuatan yang tidak jelas asalnya dari mana. Ini terjadi kita temukan pada Yakub yang jatuh cinta pada pandangan pertama. Dan nanti kita temukan bagaimana dia berjuang untuk mendapatkan Rahel. Ya. Datanglah Rahel dan kambing domba ayahnya sebab dialah yang menggembalakannya. Jadi Yakub, nah ini anehnya, ketika Yakub melihat Rahel anak Laban saudaranya yang menggulingkan, lihat, dan apa? Memberi minum kambing domba Laban, saudara ibunya. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Oh, ini gimana? Baru ketemu lihat, kan aneh gitu. Dia gulingkan batu itu, beri minum kambing domba Laban, kemudian cium Rahel. Ngawur saja. Belum salaman sudah ciuman. Nangis, belum kenalan lagi. Ini lihat enggak? Aneh ini. Ini saking menggebu-gebunya, oh lihat Rahel, langsung gulingkan batu, cium, kasih minum kambing dombanya, cium gembalanya, lalu nangis. Wah ini seru ya kalau Anda lihat, bayangkan. Maka saya lihat bagaimana kecantikan dan daya tarik Rahel yang begitu memikat. Yakub langsung jatuh cinta, kekuatan luar biasa, sehingga mampu menggulingkan batu penutup sumur seorang diri. Nanti ini simbol bagaimana dia nanti mampu kerja keras selama 14 tahun, 7 kali 7 untuk mendapatkan Rahel. Di pelayanannya bagi domba-domba ayahnya, beri minum kambing domba. Lalu dia, setelah dia menggulingkan, dia masih melayani domba-domba ayahnya, memberi minum kambing domba Laban. Kemudian, ini, kita lihat, lalu dia cium, lalu dia nangis. Jika sumur itu mengindikasikan air yang tidak pernah habis dari Torah, kehadiran Rahel dan Yakub menandakan bahwa pentingnya peran baik laki-laki maupun wanita sebagai perantara agar domba-domba dapat mereguk air dari sumur kehidupan. Nah, kita melihat di sini, gembala itu laki-laki dan perempuan, bukan hanya perempuan. Rahel pun gembala. Dan karena peran mereka berdua, domba-domba itu dapat mereguk air dari sumur kehidupan. Air adalah anugerah yang cuma-cuma dari Allah. Dan apa? Keluar secara bebas dan gratis bagi domba-domba Abraham dan domba-domba anak-anaknya. Ini. Dan lalu melambangkan simbol Torah ini. Namun supaya air bisa diminum, perlulah ada orang yang menggulingkan batu penutup sumur itu. Dan itu terjadi kerjasama kemudian antara Yakub dan Rahel. Ketika melihat Rahel, Yakub segera menggulingkan batu dari sumur. Dan mereka berdua memberi domba-domba itu air kehidupan. Nah, saya katakanlah penting sekali apa yang mereka lakukan. Pertama-tama,
mereka memberi minum domba-dombanya. Itu melayani dulu untuk domba-dombanya. Setelah itu berpelukan, ya seperti Teletubbies di sini ya. Mereka berpelukan, begitu mesra, lalu menangis. Itu aneh. Ini ya, pelukan lalu nangis. Setelah nangis baru kenalan. Itu lucu mereka ya terjadi. Ini benar-benar di luar kebiasaan. Urutan yang tidak lazim. Lalu nangis, lalu kenalan. Mestinya kan kenalan dulu loh. Kamu siapa? Baru ciuman. Ini ciuman dulu baru baru kenalan. Ya. Yakub seperti sudah benar-benar jatuh cinta. Tidak tahan lagi untuk segera mengungkapkan cintanya dengan mencium Rachel. Setelah itu baru dia memperkenalkan diri bahwa dia kerabat ayah Rachel dan anak Ribka. Baru perkenalan. Setelah kenalan, Rachel menceritakan kepada ayahnya. Jadi Rachel tidak boleh mengundang Yakub. Jadi di zaman itu tradisi mereka perempuan tidak boleh mengundang laki-laki ke rumahnya, walaupun itu saudaranya. Karena itu Rachel cepat-cepat lari ke rumah, memberitahukan kepada ayahnya apa yang terjadi tentang Yakub, sehingga Laban bapaknya lalu menyongsong Yakub dan membawa Yakub ke rumahnya. Nah, itu adat mereka. Nah, itu jadi kita lihat kisah yang bagian pertama, dahsyatnya, saya beri judul, dahsyatnya cinta. Membuat orang penuh sukacita, tetapi juga punya daya luar biasa. Jadi kalau Anda mulai loyo, semangat kurang, harapan kurang, mungkin lagi krisis cinta. Ya, orang krisis cinta, kurang menggebu-gebu di situ. Ya, ini betapa kita lihat ya pengaruh cinta itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, kalau ini mulai kabur, mulai pudar, nah ini harus dihidupkan kembali. Lebih-lebih di dalam kehidupan berumah tangga. Nah, sekarang kita lihat dua istri Yakub. Nah, kita coba gali sini di mana si penipu akan tertipu. Kita temukan di dalam pasal 29 ayat 15 sampai 30, relasi Yakub dengan Laban itu sepertinya relasi dagang. Coba kita baca dulu teksnya. Jadi supaya seru sedikit, ya, supaya seru, saya harus baca. Kalau enggak, nanti kurang seru Anda melihat ceritanya. Oke ya, kita lihat teksnya mulai ayat 15. Ya. Kemudian hanya karena engkau, ada ini, kalau kita lihat di, mungkin supaya jangan kehilangan ceritanya, di sesungguhnya engkau adalah Yakub pun tinggal dengan dia selama sebulan. Dia tinggal di rumah Laban dulu sebulan. Nah, setelah 1 bulan, ini eh, Laban itu otak dagang betul. Kita lihat apa yang dia katakan. Kemudian Laban berkata kepada Yakub, hanya karena engkau adalah kerabatku, patutkah engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Enggak kan? Kau boleh dong kerja cuma-cuma. Nanti kau kerja asal-asalan, ya kan? Beritahukanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu. Nah, ini sudah mulai soal dagang ini. Meskipun kau saudara, ya dagang ya dagang. Ya, jangan bermain dengan saudara begitu. Ya, gaji ya gaji. Ya, jelas. Beritahukan kepadaku apa yang patut menjadi upahmu. Ayo. Laban mempunyai 2 anak perempuan. Yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rachel. Ingat, Yakub sudah jatuh cinta pada Rachel di pandangan pertama. Lalu dikisahkan gimana perbedaan 2 orang ini. Lea bermata lembut, tetapi Rachel elok sosoknya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rachel. Sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu selama 7 tahun untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Nah ini, namanya cinta,
Ya sudah, 7 tahun, oke, siap bekerja. Tanpa upah ini. Upahnya apa? Dapat anakmu. Saud Laban, lebih baik dia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Tinggallah padaku. Oke, setuju dong. Kerja cuma-cuma hanya biar dapat anaknya. Kan cocok lah. Lalu Yakub bekerja selama 7 tahun untuk mendapat Rahel. Tetapi masa 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Anda lihat ini, bagaimana cinta membuat 1.000 tahun seakan satu hari. Ya kan? 7 tahun cuma beberapa saat saja. Allah adalah kasih, adalah cinta. Karena bagi Allah, 1.000 tahun sama dengan satu hari. Di mana kuasa cinta itu membuat dunia itu seperti tidak bergerak. Seperti terlalu cepat semuanya. Ini Yakub tidak merasakan beratnya bekerja selama 7 tahun. Sesudah itu Yakub berkata kepada Laban, berikan kepadaku bakal istriku itu. Sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku menghampiri dia. Nah, saya mau kawin sekarang. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam, Laban mengambil Lea anaknya, lalu membawanya kepada Yakub. Yakub pun menghampiri dia. Laban juga memberikan Silpa budaknya perempuan kepada Lea anaknya sebagai budak. Pada waktu pagi ternyata perempuan itu Lea. Lalu Yakub berkata kepada Laban, apa yang kau perbuat terhadap aku? Bukankah untuk mendapat Rahel? Aku bekerja padamu. Mengapa engkau menipu aku? Ya itu, mestinya Rahel diberi Lea. Tapi Anda lihat, ceritanya masuk akal enggak? Malam pengantin kan orang tidur. Ya. Si Yakub harus meniduri istrinya yang baru, karena itu tradisi mereka. Jadi biasanya di dalam tradisi perkawinan, itu dilakukan pada hari Rabu, temu manten, si perempuan dan si laki dipertemukan, mereka dibawa ke satu ruang atau rumah, di situ si laki-laki harus menguji keperawanan si gadis. Kalau gadis itu tidak perawan, berarti dia menumpuk, hari Kamisnya pengadilan, langsung talak. Nah ini kan berarti Yakub tidur dengan Lea malam itu. Masa dia tidak tahu itu Lea? Memangnya orang bersetubuh pakai baju? Kan tidak. Memangnya orang bersetubuh lalu pakai cadar? Apa Yakub yang tinggal bersama keluarga Laban selama 7 tahun tidak bisa membedakan Lea dan Rachel? Masuk akal lah cerita ini. Masa nggak tahu sampai ketipu begitu? Oke, kita pegang dulu anehnya cerita ini. Jawab Laban, di tempat kami ini tidak biasanya orang berbuat demikian, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Ya, orang katakan seperti pamali. Dalam keluarga, kalau adik menikah duluan, ngelewati kakaknya, bahaya nanti kakaknya nggak laku-laku. Ada orang gitu. Jadi mesti adik dulu, kakak dulu yang kawin, jangan adiknya. Nah ini dikatakan ya, genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah. Asal engkau bekerja padaku 7 tahun lagi. Nah, pinter si Laban. Sudahlah, ambil saja. Nanti Rakel tak kasihkan, tapi kerja lagi 7 tahun. Ini Laban serakah di sini. Yakub pun berbuat demikian. Ia menggenapi ke 7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya menjadi istrinya. Laban juga memberikan Bilha budak perempuan kepada Rahel anaknya sebagai budak. Yakub juga mengampiri Rahel, bahkan ia lebih mencintai Rahel daripada Lea. Ia pun bekerja pada Laban selama 7 tahun lagi. Oke, ya. Itu dia ditipu, dia kerja 7 tahun lagi. Sekarang, mari kita lihat cerita ini yang saya katakan sangat menarik. Apa yang terjadi pada Yakub dan Laban
yang tipu menipu. Jadi Yakub yang sudah diterima dengan baik tinggal selama sebulan, lalu perjanjian. Jadi kita lihat relasi mereka tidak lagi relasi kekerabatan, tapi relasi dagang. Laban tidak ingin Yakub bekerja padanya dengan cuma-cuma, tapi dia minta Yakub beritahu apa yang kau minta. Dan Yakub menyampaikan idamannya, yaitu mendapatkan Rahel. Perhatikan perbedaan dua orang ini. Lea artinya sapi, mata lembut, ya. Kemudian dia ini nanti dijodohkan dengan Esau. Rahel, kambing betina, elok sosoknya dan cantik parasnya. Karena itu Yakub sangat mencintai Rahel dan siap bekerja selama 7 tahun. Laban setuju, tapi masa untuk dapat perempuan kerja 7 tahun terlalu besar. Masa untuk dapat sampai 7 tahun lah salah tua nanti. Tapi karena cintanya yang begitu besar kepada Rahel, masa kerja 7 tahun pun tidak dia rasakan tadi. Lalu sudah bekerja 7 tahun ya aku minta, masih ingat tadi ya, ini lalu adegan perkawinan menunjukkan betapa liciknya Laban. Dia menempatkan Lea ganti Rahel di atas tempat tidur Yakub yang kenapa tidur dengan Lea? Masa tidak tahu itu Lea? Ada yang katakan mungkin Yakub mabuk. Kok bisa nggak tahu? Sehingga menghampiri Lea. Tapi narator tidak menjelaskan bagaimana bisa terjadi. Tidak ada cerita Yakub mabuk. Memang dalam pesta 7 hari itu ada minum-minum anggur. Tapi apa mungkin sampai bersetubuh nggak tahu siapa yang disetubuhi? Nih, keesokan paginya Yakub tahu itu Lea. Ia marah, apa yang kau perbuat terhadap aku? Mengapa engkau menipu aku? Jadi dia pasti ingat kata-kata Allah dan Adam dan Hawa di Taman Eden. Apa yang kau perbuat? Ah, mirip sekali gayanya. Sang penipu kini ditipu sedemikian rupa sehingga tipuan itu sepertinya mengandung keadilan tertentu. Ini bahayanya Anda menipu, akhirnya giliran Anda juga ditipu. Ya, sang penipu ditipu sedemikian rupa ya, tidak lazim menikah adil ya, adik lebih dahulu daripada kakaknya. Tidak biasa. Ya, ini ada permainan kata juga di sini. Anak yang lebih muda, bekirah, dan bekorah, anak yang sulung. Ini kita ingat anak hak kesulungan, bekorah, dan berakah yang diambil oleh Yakub. Nah, ini seperti diingatkan dia. Kamu dulu ngambil bekorah, ya, ya sekarang kau ambil bekorahnya. Kau jangan ambil anak yang bungsu, lebih muda, ambil yang tua dulu. Ini. Sekarang bagaimana para rabi membaca teks ini? Kenapa sampai terjadi Yakub itu ditipu seperti itu? Nah, dia tulis begini, para rabi menafsirkan. Sepanjang malam Yakub memanggil Rahel dan ia menyaut. Namun pada pagi harinya, ternyata itu Lea. Kata Yakub kepada Lea, ada apa? Kau penipu, anak penipu. Lea menjawab, adakah guru tanpa murid? Bukankah ayahmu memanggil engkau Esau? Dan engkau menjawabnya. Demikian pula engkau memanggil aku, dan aku menjawabmu. Nah ini pembalasan untuk Yakub. Kau dulu buat apa dengan bapakmu? Kau tipu bapakmu kan? Kan kau pura-pura jadi Esau. Ketika bapakmu panggil Esau, anakku engkau datang. Iya, engkau berlagak sebagai Esau. Jangan salahkan aku. Ketika engkau panggil Rachel, aku jawab, iya. Padahal aku Lea. Ini, demikian pula engkau memanggil aku, dan aku menjawabmu. Nah itu, belajar dari sang guru. Kan kau gurunya.
Nah, Yakub tidak bisa berbuat apa-apa karena perkawinan itu sah ketika sudah terjadi bukan hanya ratum tetapi apa yang disebut konsumatum. Ketika terjadi persetubuhan, perkawinan tidak bisa dibatalkan. Jadi Yakub yang kawin dengan Lea tidak bisa dibatalkan. Jadi dia pun bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Nah, ini kita melihat di sini bagaimana Laban memperlakukan dua anaknya seperti objek, ya, untuk mendapatkan sesuatu, seperti barang dagangan aja. Dia minta maaf, dia berlama, mengapa tidak memberitahukan sebelumnya? Kenapa kau tidak ngomong sebelumnya ini? Kenapa harus tipu-tipu? Baca cerita ini, Allah sepertinya tidak hadir. Meskipun penipuan terhadap Yakub seperti bentuk keadilan ilahi, ini balasan kau dulu tipu bapakmu, sekarang kau yang ditipu. Tapi kita tidak lihat Allah hadir. Pertemuan Yakub dengan Allah di bab 2 sepertinya sudah dilupakan. Yakub seperti tidak ingat lagi sama Tuhan. Yang paling menyedihkan, penutup bagian ini lagi soal pilih kasih. Dikatakan Yakub lebih mencintai Rahel daripada Lea. Tetap pilih kasih seperti orang tuanya. Begitulah yang terjadi pada Yakub. Karena cinta lebih kuat daripada maut. Karena mencintai Rahel, apapun diterjang oleh Yakub. Ia siap bekerja 7 tahun lagi. Nah, ini kita lihat kembali cinta membuat orang buta. Buta sebetulnya bagus, tidak melihat kelemahan keburukan orang lain. Tapi kalau buta lalu ngawur bertindak, ya itu lain lagi. Jadi, ya, mana Hill yang tiba-tiba digantikan oleh bapaknya dengan Lea, kakaknya, itu sangat sedih. Karena dia juga mencintai Yakub. Dia cemburu. Kenapa? Ayahku menggantikan aku dengan Lea. Dia terus berjuang mengendalikan rasa cemburunya, sakit hatinya yang membara. Saya katakan seperti neraka membakar dia. Bagaimana ia memadukan mengolah cinta dan iri hati. Ya kan? Itu kan kekasihku, aku cinta pada dia. Kenapa ketika aku harus menikah dengan dia digantikan oleh kakakku? Nah, ini kan bergejolak di situ. Sakit hati, iri, benci, marah, campur aduk. Nah, Midras menunjukkan kepada kita Rahel dapat mengajari Allah dari peristiwa ini. Apa? Mari kita lihat bagaimana dia membaca cerita ini dari perspektif yang berbeda. Dia katakan, ibu bangsa Rahel berbicara kepada Sang Kudus, kepada Allah. Terpujilah kiranya dia, katanya, Tuhan semesta alam. Telah dinyatakan di hadapanmu bahwa hambamu Yakub sangat mencintaiku dan bekerja melayani ayahku demi aku selama 7 tahun. Ketika 7 tahun telah digenapi dan tibalah waktu perkawinanku dengan suamiku, ayahku bermaksud untuk menukarnya dengan anak yang lain, untuk menikahkan suamiku dengan saudariku. Ini kan dia seperti mengeluh kepada Tuhan, Rahel. Hal itu sangat berat bagiku. Karena aku mengetahui rencana itu. Dan aku pun memberitahukan hal itu kepada suamiku. Aku memberinya tanda dengan mana ia bisa membedakan aku dari saudariku. Sehingga ayahku tidak dapat melakukan pergantian itu. Namun kemudian, aku menenangkan diri. Aku menahan keinginanku dan menaruh kasihan kepada saudariku supaya ia tidak dipermalukan. Jadi ini
mengisahkan pergumulan di dalam diri Rahel. Dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, kau tahu aku sangat mencintai Yakub, dan kau tahu juga Yakub sangat mencintaiku. Dan ketika bapakku minta aku digantikan kepada Lea, ya aku tidak tahan. Ya aku sampaikan kepada Yakub. Aku beritahukan. Lalu apa? Dia katakan apa? Yakub, nanti aku ini akan digantikan dengan Lea kakakku pada malam perkawinan. Nah, nanti kau lihat apakah bapakku benar-benar melakukan ini atau tidak. Ini tandanya. Aku punya tanda-tanda ini. Kau lihat nanti, kalau tanda-tanda ini yang dipakai, berarti itu aku. Kalau bukan, berarti itu Lea. Kau hajar, kau permalukan mereka. Ya kan? Ini tandanya. Lihat ya, kalau ini yang dibawa, itu aku. Kalau bukan, berarti bukan aku. Jadi kau jangan mau ditipu. Nah itu, Lea, itu Rachel sudah punya rencana matang supaya mereka tidak digantikan oleh Lea. Ini kan masuk akal kan? Seorang anak yang memang mencintai Yakub tentu tidak mau terima perlakuan seperti itu. Nah, setelah dia berikan itu tanda-tanda itu, dia tunjukkan kepada Yakub, lalu dia pulang, dia kemudian menenangkan diri. Dia renung-renung ya. Gimana nanti ya kalau suatu saat nanti pas nanti perkawinan diadakan, tiba-tiba dia lihat bahwa yang muncul itu bukan tanda yang kubawa, dia akan tahu itu Lea. Yakub marah, buka cadarnya. Aduh, betapa malunya bapakku, betapa malunya kakakku. Dia renung-renung. Dia bergumul di situ Lea. Dan dia katakan, aku menahan keinginanku. Aku menaruh kasihan pada saudariku. Aku tidak ingin dia dipermalukan. Sehingga dia berubah pikiran. Tidak tega dia membuat kakaknya dan bapaknya dipermalukan. Karena itu apa yang dia buat? Pada malam hari, saudariku mengambil tempatku di sisi suamiku. Dan aku memberikan kepada saudariku itu semua tanda yang telah kubuat dengan suamiku. Sehingga ia mengira dia itu adalah Rahel. Bagus kan, Rahel? Jadi tanda-tanda yang ditunjukkan kepada Yakub sebelumnya bahwa itu adalah dia, sekarang dia berikan kepada Lea. Itulah sebabnya, masuk akal kan? Yakub yakin sekali bahwa itu adalah Rahel. Karena Rahel sudah memberitahukan sebelumnya. Selain itu, nah ini lagi yang menarik lagi di dalam cerita ini. Jadi ini menjelaskan kenapa Yakub sampai tertipu oleh Lea. Jadi katakan, selain itu, aku berbaring di bawah tempat tidur, di mana ia dan saudariku tidur. Jadi, kan saya katakan tadi, dalam perkawinan, tradisi Yahudi, malam perkawinan pertama, laki-laki harus tidur dengan istrinya itu untuk menguji apakah dia perawan atau tidak. Nah ini, ketika Yakub dan Lea tidur di tempat tidur, si Rahel itu di bawah tempat tidurnya. Ini, dilihat. Aku berbaring di bawah tempat tidur di mana ia dan saudariku tidur. Ketika ia berkata kepadanya, saudariku diam, dan akulah yang menjawabnya. Nah itu, misalnya aku, sayangku bagaimana? Nah, bukan Lea yang menjawab, Lea diam aja. Kan kalau enggak kan ketahuan itu suaranya Lea. Maka yang menjawab Rahel dari bawah tempat tidur. Ya masa Yakub nggak tahu kok suaranya kok jauh di bawah ya? Ya namanya juga cerita. Ya, Leanya diam, Rahel yang menjawab. Sehingga suaranya benar-benar suara Rahel. Ini dengan demikian ia tidak mengenali suara saudariku.
Aku melakukan semuanya itu demi kebaikan dan belas kasihan. Wah, itu hebatnya Lea, Rachel. Berbelas kasih dan berbuat baik. Dan bukan karena cemburu kepadanya. Sebelumnya dia bergula, dia cemburu, dia iri hati, dia jengkel. Tapi dia menenangkan diri, dia bisa mengalahkan rasa cemburunya, Rangkel, Mas. dan dia lakukan belas kasihan agar ini Hmm. kakaknya tidak dipermalukan. Nah, lihat. Sekarang, ini menariknya tuh di sini. Ini kan Rahel ngomong dengan Tuhan. Ya kan, dia bicara dengan Tuhan. Lalu dia katakan gini, jika aku ciptaan dari daging dan darah, yang dibuat dari debu dan abu, ya, tidak cemburu terhadap sainganku, dan aku tidak mempermalukan dan merendahkan dia, mengapa engkau, oh Raja yang hidup abadi dan penuh belas kasihan, harus cemburu terhadap berhala, di mana tidak ada kenyataan apapun yang membuat engkau harus membuang anak-anakku dan membuat mereka dibunuh dengan pedang, dan musuh-musuh mereka melakukan atas mereka apa yang mereka inginkan. Nah, itu pinter kan, Rahel? Dia katakan, Tuhan, aku saja loh manusia kayak gini, dari tanah rapuh, gak terbakar oleh cemburu sampai bunuh-bunuh. Mengapa engkau, Allah yang berbelas kasih, kasih belas kasih, kok cemburu? Akulah Allah yang cemburu membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya. Masa gara-gara berhala engkau bantai umatmu? Gimana sih? Ayo belajar dari aku, belajar. Tuhan disuruh belajar dari Rahel. Kenapa? Engkau sampai bunuh begitu banyak Israel karena mereka menyembah berhala. Kenapa kau cemburu? Emangnya berhala itu apa? Ini, berbelas kasihlah segera Sang Kudus. Terpujilah kiranya dia, terharu dan berkata, demi cinta kepada Rahel, aku akan membawa kembali Israel ke tanahnya. Nah, itu kan Tuhan menghukum Israel ke pembuangan karena dia melakukan penyembahan berhala. Lalu Allah katakan, demi cinta kepada Rahel, aku akan membawa kembali Israel ke tanahnya. Nah, lihat cara Rabi membaca teks-teks ini. Jadi kadang-kadang kita tidak perlu analisa yang dalam begitu ya. Ada ilmunya, eksegese, tafsir, kritik tekstual. Tapi ada kalanya perlu juga imajinasi membaca seperti yang dilakukan oleh para rabi, tetapi pesannya itu kan masuk. Bagaimana seorang bergumul seperti dikhianati, ditipu, namun kemudian ya dia bisa mengolah itu, mengolah lalu melihat ke perspektif yang positif. Oh, ini kesempatan saya berbuat baik, ini kesempatan saya berbelas kasih, dan dia menjadi tidak tenggelam di dalam rasa sakit hati, rasa cemburu, rasa marah. Dia mampu mengolah itu. Bahkan seperti Rahel, ngajari Tuhan. Sehingga Tuhan akhirnya membawa Israel kembali ke tanahnya. Tidak cemburu, tidak marah. Anda lihat ya, teknik yang dipakai oleh para rabi di dalam menafsirkan teks itu. Oke, kita lihat sekarang di ayat berikutnya. Ya. Nanti silakan kalau ada yang mau komen di situ. Tapi kita lihat dulu supaya selesai bagian ini. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, ia membuka rahimnya, sedangkan Rahel mandul. Ya, ini keadilan Tuhan. Yang satu cantik, tapi mandul. Yang satunya jelek, tapi anaknya banyak. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki, ia menamainya Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah melihat kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Karena dia butuh anak.
Yang bisa melahirkan anak dicintai. Ia mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, katanya. Sesungguhnya Tuhan telah mendengarkan bahwa aku tidak dicintai. Lalu ia memberikan lagi anak itu kepadaku. Lalu ia menamai anak itu Simeon, Shama, Shama, mendengarkan. Lalu ia mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan berkata, sekali ini suamiku akan lebih terpaut padaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Levi. Ia mengandung lagi lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Karena bisa bayangkan, bisa melahirkan Ruben, Simeon, Levi, dan Yehuda. 4 anak dilahirkan oleh Lea. Karena itu dia berharap dengan punya anak ini, dia dicintai oleh Yakub. Tapi perhatikan, semua nama ini adalah nama etiologis yang punya makna sendiri. Ya. Diperhatikan, ketika Rahel melihat bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, ia cemburu kepada kakaknya. Lalu ia berkata kepada Yakub, berikan aku anak, kalau tidak aku akan mati. Ini mulai ngamuk. Memangnya siapa Yakub bisa beri anak? Bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan ia berkata, apakah aku ini Allah yang menghalangi engkau memperoleh buah rahim? Kata Rahel, ini Bilha budakmu perempuan. Hampirilah dia supaya ia melahirkan anak di pangkuanku. Dan supaya melalui dia, aku pun mempunyai keturunan. Nah, ini sama-sama punya budak ini. Rahel punya, Lea juga punya. Lalu ia memberikan Bilha budaknya itu kepada Yakub sebagai istri. Dan Yakub menghampiri budak itu. Bilha mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki Yakub. Berkatalah Rahel, Allah telah menegakkan keadilan bagiku dan telah mendengar permohonanku serta memberikan kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. Bilha budak Rahel mengandung lagi, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Ini Anda lihat, lumayan. Kata Rahel, dengan sangat dahsyat ia telah bergulat dengan kakakku, dan aku menang. Lalu ia menamai anak itu Naftali. Jadi 2 anak dilahirkan oleh budak dari Rahel yang sekarang menjadi istri Yakub juga. Ketika Lea melihat bahwa ia tidak melahirkan lagi, ya sudah 4 kan, ia mengambil Zilpa budaknya perempuan dan memberikan kepada Yakub sebagai istrinya. Mau banyak-banyak anak ini. Lalu Silpa budak Lea itu melahirkan seorang anak laki-laki Yakub. Berkatalah Lea, keberuntungan tiba. Lalu ia menamai anak itu Gad. Berkatalah Lea. Ya, kemudian Silpa budak Lea melahirkan anak laki-laki lagi bagi Yakub. Kata Lea, aku bahagia. Tentu perempuan-perempuan akan menyebut aku berbahagia. Ya, menama itu anak itu Asher, punya anak lagi. Jadi lomba punya anak ini ya. Karena Rakel tidak punya anak, budaknya ditunjukkan. Lea lihat Rahel punya anak dari budaknya, dia juga kasihkan budaknya supaya punya anak juga dari Yakub. Pada musim menuai gandum, Ruben pergi berjalan-jalan dan mendapat buah dudaim di padang. Lalu dibawanya kepada Lea, ibunya. Kata Rahel kepada Lea, berilah aku beberapa buah dudaim anakmu itu. Ini buah cinta ini ya, simbol cinta itu dudaim. Jawab Lea kepadanya, apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang kau mau mengambil juga buah dudaim anakku? Kata Rahel, kalau begitu, biarlah ia tidur dengan engkau malam ini sebagai ganti buah dudaim anakmu itu. Ya sudah, kau sekarang giliranmu malam ini. Yang penting aku dapat buah dudaim ini, buah cinta ya. Pada waktu petang, ketika Yakub datang dari padang, Lea pergi menemui dia dan berkata, engkau harus menghampiriku malam ini, sebab memang engkau telah kubayar dengan buah dudaim anakku. Sebab itu Yakub tidur dengan Lea malam itu. Allah mendengarkan permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki kelima baginya. Lalu kata Lea, Allah telah memberi upahku, karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku. Lalu menamai anak itu Isakar. Kemudian Lea mengandung lagi. Nih, Lea ini subur sekali ya. Dan melahirkan anak laki-laki keenam bagi Yakub.
Berkatalah Lea, Allah telah memberikan hadiah indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersamaku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki. Lalu ia menamai anak itu Zebulon. Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina. Jadi 7 anak dari Lea dengan 6 laki, 1 perempuan. Allah ingat akan Rahel, lalu mendengarkan permohonannya serta membuka rahimnya. Rahel pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Allah menghapus aibku, yang menamai anak itu Yusuf, sambil berkata, kiranya Tuhan menambah lagi seorang anak laki-laki bagiku. Jadi dia beri nama anaknya Yusuf, supaya ditambah lagi. Nanti akan ditambah, yaitu Benyamin, ketika mereka dalam perjalanan pulang lahir dan Rahel nanti meninggal. Oke, apa yang kita bisa pelajari dari cerita tentang anak beranak ini, anak-anak begini? Saya katakan, kalau saya baca tadi kan sedikit membosankan. Nah, banyak orang malas baca ini karena panjang, ya sudah dilewatkan saja. Wah, apa ini, wah, malas kan? Padahal kalau kita lihat di siklus Yakub, ini pusatnya. Kalau kita bentuk bentuk apa tuh dari kiastik, ya ini ada di tengah. Jadi intinya janji Allah yang terus berlanjut meskipun ada kebohongan atau tipuan dari pihak manusia. Dan di sini janji Allah kepada Abraham, kau akan jadi bangsa yang besar, mulai direalisir dalam kelahiran 11 anak laki-laki Yakub plus Dina, anak ke-12. Dan nanti ada lahir berikutnya 12 laki-laki jadinya setelah Benyamin lahir. Jadi kita lihat figur istri-istri Yakub dan permainan kata lahir, lalu nama, arti, ya itu yang kita lihat dalam. Nah, apa yang kita bisa tarik dari cerita ini ya? Terlepas dari tadi tiap nama punya arti, tapi saya mau mengatakan inilah sebetulnya titik terendah dari kehinaan Yakub. Dia sudah ditipu. Kemudian ketika dia harus bekerja begitu lama sampai mendapatkan istri yang dia cintai, dia kini menghadapi perseteruan seru di antara kedua istrinya yang bersaing mendapat perhatiannya untuk menjadi yang utama dalam keluarga. Omong kosong orang bilang, boleh punya istri banyak asal adil. Nah, adilnya di mana? Kedua istri bersaing menang-menangan gimana? Dan ini yang saya katakan, Yakub benar-benar hina karena dia dipaksa meniduri budak kedua istrinya. Yang kan budak pun dia tidur dan dia mau, seperti Abraham yang diminta meniduri Hagar terjadi pada dia. Dia seperti dijerumuskan ke dalam semacam pertandingan untuk memiliki anak lebih banyak lagi. Nah itu, apa ini? Itu tempat pertandingan. Kemampuan seksualnya dijual belikan. Ya, dapat dudaim. Nih, asal aku bisa tidur, udah. Dia seperti pelacur aja. Bahwa seksnya dijual belikan. Digantikan dengan dudaim. Lea, engkau harus menghampiriku malam ini sebab memang kau telah kubayar dengan buah dudaim anakku. Ini kayak pelacur aja dibayar. Ini lihat persaingan mendapat perhatian. Kemudian persaingan yang digambar menggunakan buah dudaim. Ini umbi-umbian yang diduga akan menambah kesuburan wanita karena tuh Rahel ngotot ingin dapat ini supaya dia bisa melahirkan anak. Tapi ini seksnya Yakub menjadi barang dagangan. Nah, Yakub bahkan tidak bisa memberikan nama kepada anak-anaknya. Yang seharusnya tugas ayah. Semua anak tuh diberi nama siapa? Oleh si perempuan.
istrinya. Yakub tidak memberi nama anaknya. Ibu mereka yang memberi nama. Demikian sebagai ayah dan sebagai suami. Yakub merasakan pada kulitnya sendiri penderitaan dalam masalah hubungan keluarga yang kacau. Suatu penderitaan yang telah ia lahirkan sendiri dengan penipuan yang ia buat terhadap Esau. Ini buah penipuannya. Di hadapan 4 wanita, 2 istri dan 2 hamba, Yakub hampir hanya bisa diam dan benar-benar pasif, kecuali ketika ia menjawab dengan kemarahan jeritan Rahel. Karena Rahel minta supaya diberi anak. Dia marah di situ. Dia benar-benar laki-laki yang dikuasai oleh wanita. Hanya bisa marah waktu itu. Nih, sungguh ironis bahwa kasih yang Yakub tunjukkan kepada Rahel justru menyebabkan perpecahan dan pertentangan. Alasan di balik realitas antara Rahel dan Lea tidak bisa dipungkiri, lahir dari cinta yang akhirnya dikuasai oleh egoisme karena poligami. Nah, ini lihat, orang menggemar-gemborkan poligami hebat, tapi apa yang terjadi di sini? Persaingan yang tidak sehat. Poligami melahirkan rivalitas yang sangat kuat sehingga menelan kasih dan kebaikan. Ini, jadi kalau Anda dikatakan, enggak apa-apa poligami asal adil. Nah, adilnya di mana? Seadil-adilnya pasti tidak adil. Itu yang terjadi. Nah, Rahel seorang wanita yang sangat cantik, tetapi ternyata mandul. Wanita cantik tanpa kemampuan melahirkan anak, mirip dengan kuburan hidup, rahimnya tanpa kehidupan. Nah, itu gambaran dulu. Dia sangat memalukan. Cantik tapi mandul untuk apa? Begitulah nasib hina semua istri bapak bangsa Israel dan Sarah, termasuk ya. Mereka semua mandul-mandul tapi kemudian punya anak. Ketika kehidupan bisa keluar dari rahimnya, hal itu merupakan rahmat berlipat yang diawali dengan penantian yang panjang, diiringi oleh doa yang intens. Ini panjang sampai mereka bisa melahirkan anak. Ini kisah ya, Ishak yang mendoakan istrinya sehingga Ribka bisa punya anak. Ini cerita-cerita nenek moyang selalu yang istimewa itu mandul terlebih dahulu. Sungguh ini ya, ironis bahwa kasih yang Yakub tunjukkan, ini ada perpecahan di dalam diri mereka. Ini. Lea tidak cantik dan menempati posisi kedua, kurang dicintai Yakub, tetapi ia menerima berkat Allah, melahirkan banyak anak bagi suaminya, 6 tambah 1. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Anda lihat keadilan Tuhan di sini. Ya. Subur dan mandul tergantung pada Allah yang melakukan keadilan di dunia ini. Rahel cantik dicintai, karena itu sepertinya memiliki segalanya. Namun pada kenyataan tidaklah demikian, karena ia mandul. Lea kurang cantik dan indah seperti natural, sehingga kurang dicintai, tetapi subur. Jadi ada semacam keseimbangan antara kedua wanita ini juga dalam pengaruh mereka terhadap suami. Bahkan Lea yang kurang dicintai akhirnya bisa mengungkapkan kepuasannya. Sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki. Nah, lihat keadilan Tuhan di situ. Gimana dia buat yang satu cantik tapi mandul, yang satu buruk tetapi subur. Nih, dia memberi nama anaknya Yehuda. Jadi apa yang dikejar oleh Lea, perhatian dan afeksi Yakub benar-benar ia rasakan pada kelahiran anak keempat. Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya dia menamai anak itu Yehuda. Ya, Yahat. Itu dia bersyukur. Nah ini perhatikan sekarang Rahel tadi yang emosi kepada Yakub. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya. Lalu berkata, berikan kepadaku anak. Kalau tidak, aku akan mati.
Nah, ini kan ngancem ini ya. Penghinaan yang Rahel rasakan seperti diiris sembilu. Betapa besar kerinduannya untuk memiliki seorang anak yang tiada kunjung ia peroleh. Ia pun mengungkapkan keputusasaannya dengan teriakan kepada Yakub, berikan kepadaku anak. Kalau tidak, aku akan mati. Ini, adakah orang seperti Rahel di dunia ini lebih suka mati daripada hidup mandul? Ada enggak? Karena Rahel katakan, berikan kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Nah, apa di antara kalian kalau ada yang tidak punya anak? Lebih baik mati daripada tidak punya anak. Yakub pun sangat sedih mendengar jeritan Rahel, istri yang sangat ia cintai. Tapi dia emosi. Dia merasa tidak berdaya. Ya, orang kalau tidak berdaya, marah. Karena itu, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau? Ngamuk dia. Memangnya aku ini Allah. Lalu untuk menyelesaikan masalah ini, saya seperti Sarah, kasih hambanya. Ya, kita sudah baca tadi, ya. Lalu diberikan Bilha, dan Bilha melahirkan anak yang dianggap sebagai anak dari Rachel. Tapi nanti Rachel punya anak kandung sendiri. Ya, nih penghinaan Rachel ya, betapa besar kerinduannya yang memiliki itu ya. Nih, nah Allah lebih berbelas kasih kepada Rachel. Akhirnya Allah mengakhiri kemandulannya, lalu ingatlah Allah akan Rachel, Allah mendengarkan permohonan serta memberikan kandungannya. Rachel yang hampir putus harapan, merasa dilupakan Allah, akhirnya dia doa terus-menerus, dan akhirnya Allah ingat. Ini tidak putus asa sampai dapat anak. Rahel menamai anaknya itu Yusuf, artinya menambahkan. Kiranya Tuhan menambah lagi anak laki-laki bagiku, yaitu nanti Benyamin. Kelak Tuhan mendengarkan doanya, dan ia mendapat tambahan seorang anak lagi bernama Benyamin. Tapi dia sendiri mati ketika melahirkan ini. Ya, Yakub mencintai Yusuf lebih daripada semua saudaranya, karena dia anak dari istri yang dia cintai. Ini ke-11 anak Yakub, dan artinya ya Ruben dari Ra'ah Beuni, Tuhan telah melihat Ra'ah ya. Simeon, Syama mendengarkan, Simeon ya, Syama Tuhan mendengarkan, Levi ya, ini semua sebenarnya punya makna-makna sendiri ya, nama ini ya, memuji ya, ada ya, apa Juda ya, memuji dan seterusnya. Oke, saya tidak lanjutkan arti kata-kata ini nanti petanya Terah, Abraham, Ishak, Yakub ini menjadi 12 patriark, 12 suku Israel dengan Dina, satu perempuan, ya anak mereka. Tapi Anda lihat ini Abraham kawin dengan melahirkan Ishak, ini ada Ribka, Ribka masih saudara ya dari Nahor, Betuel, lalu Ribka, Ribka dan Laban. Ini istri dari Yakub, istri dari Ishak, masih saudara Laban. Nah, lihat ya hubungan relasi mereka. Ribka dan Ishak punya anak namanya Yakub dan Esau, sedangkan Laban itu saudara dari Ribka punya anak Rahel dan Lea, tidak punya anak laki-laki ini Laban. Disinilah lahir kemudian 12 suku Israel. Itu jadi kurang lebih cerita romantis di antara Yakub yang sering orang tidak mau baca karena nama Bapa itu cerita, tapi itu sangat menarik yang kita lihat di dalam cerita ini ya. Aku lakukan. Oke. Yakub telah terlibat dalam serangkaian penipuan, dan ada kalanya ia bukan pelaku, sekarang juga jadi korban. Dulu ia menipu ayahnya yang buta, yang tidak mampu melihat. Kini ia pun ditipu dalam kegelapan malam. Lea diberikan kepadanya sebagai ganti Rahel, dan karena dalam kegelapan ia tidak dapat melihatnya. Lihat, mirip seperti Ishak yang mengira dirinya Esau, demikian juga ia mengira Lea itu Rahel. Di manakah kelemahan pokok kita? Apakah kita menemukan sikap-sikap yang kurang tepat terhadap orang lain dan akhirnya kita pun merasakan
hal serupa dilakukan terhadap kita. Nah, kamu menipu, akhirnya ditipu. Apa yang kita pelajari dari pengalaman seperti itu ya, jangan suka tipu-tipu. Yakub harus tunduk kepada hukum tentang anak sulung yang memiliki privilege. Dulu ia melanggar hal itu dan merebutnya dari Esau dengan penipuan. Kini ia harus tunduk kepada setiap hukum ini bahwa anak sulung harus menikah lebih dulu. Pertemuan Yakub begitu indah. Sikap kedua saling kita tidak pandangan pertama. Atas tertarik satu sama lain, ada mengawal belas. Siapa tidak berapa siapkan. Silakan, siapa yang mau menyampaikan? Masih tenang-tenang ini. Masih termangu-mangu dengan cintanya Rachel. Silakan, ayo siapa beri reaksi, tanggapan, komentar dari kisah Yakub, Rachel, dan Lea. Atau mungkin ada kesadaran baru yang Anda rasakan dari kisah ini. Tenang ya, siapa? Pak, Pak nanya Pak. Silakan, silakan. Silakan, Bu Susan. Itu kan jadi kayak mirip poligami ya. Iya, Itu budaya itu tuh masih ada nggak sih sampai sekarang Pak di mereka? sekarang mereka tidak ikut poligami, bahkan kalau dulu tradisinya laki-laki, mereka sekarang malah ke tradisinya ke perempuan di Israel, Maksudnya? lebih ke mama. Itu Oh, memang agak sedikit aneh di dalam perkembangannya. Tapi kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, itu poligami satu yang biasa di zaman dulu. Karena kan tekanan mereka perempuan atau laki-laki itu harus punya anak. Karena kan penting sekali ya di selama dunia itu masih kosong, belum banyak penduduk dunia, maka perintah Tuhan berculah dan bertambah banyak. Itu kan seperti seakan-akan berkat tapi juga perintah. Kesannya kan seperti perintah walaupun itu dianggap sebagai berkat. Ya, orang berlomba-lomba punya anak. Kalau tidak punya anak, dianggap ya selesai, namamu selesai, tidak tercatat lagi. Sehingga orang punya anak, kalau tidak punya ya sudah cari istri lagi. Itu kisah-kisah kunonya begitu. oh ya. Makasih Pak. Ya. Tapi itu yang dulu ya, jangan sekarang. Oh itu di kitab suci dulu orang poligami, nggak apa-apa sekarang poligami. Jangan dipakai dalih di situ. Kan Iya kan kelompok kita tertentu, tinggal di sini nggak ngerti budaya mereka kan di sana bagaimana ya. gitu. Nah, iya. Dan itu kan latar belakangnya ya, masih konteks kuno. Sekarang mereka tidak, mereka sudah satu-satu. Dan sekali lagi seperti saya katakan tadi, malah lebih ke wanita. Nah, Ya, tapi kalau dalam keturunannya lebih. misalnya pernikahan terus susah punya anak gitu, itu gimana Pak kalau budaya mereka sekarang? Enggak juga, jadi tetap mereka tidak tidak memaksakan harus punya anak. Ya, Oh, memaksakan. Bahkan banyak dari mereka, kayak bayi tabung gituan tuh buat mereka oke nggak Pak?
Oke, jadi mereka tidak ada masalah di situ, tapi tidak terlalu dikejar-kejar. Ya, tidak terlalu dikejar-kejar. Banyak orang-orang Yahudi yang sudah modern, bahkan tidak peduli dengan menikah, ya. Yang orang-orang Yahudi yang modern nggak pusing mau menikah atau tidak. Ya, saya masih ingat dua guru saya tuh tidak menikah. Ya, dia kalau apa sekarang apakah dia kemudian menikah atau tidak. Dia seperti nggak pusing. Dulu kan orang masih 14 5 tahun sudah bingung harus menikah dan punya anak. Ya, seperti hal yang memalukan kalau tidak punya anak itu. Tapi sekali lagi kita harus jaga ya. Ketika zaman dulu penduduk belum banyak anak itu, sekarang teknologi sudah begitu maju, penduduk sudah begitu banyak, kan dikatakan, oh Tuhan perintahkan beranak cuculah tambah banyak sebanyak-banyaknya. Iya. Gereja kan masih kaku begitu. Sampai ada untuk KB. Ya, KB itu kan dilarang oleh gereja. Ya, tapi kalau dalam prakteknya KB itu dilarang hanya dihukum di mana orang ya sudah namanya reksa pastoral. Orang kalau sudah anak 10, anaknya 12 atau 13. Ya, maka Sama-sama. Silakan poligami di sini. Belajar dari Yakub di situ. Eh, saya agak bingung ya antara Ya, yang namanya budaya, sistem nilai budaya dan nilai hati nurani ya. Apakah kalau budaya mungkin bisa berbeda, tapi ini kalau hati nurani itu kan dari sejak dulu sampai sekarang tetap sama ya. Menurut saya nilai hati nurani. Misalnya seorang wanita lalu memberikan budaknya kepada eh, suaminya itu kan mungkin budaya bisa, tapi hati nurani kan nggak bisa itu. Jadi eh, gimana ya? Kan Allah itu menaruh nilai-nilai yang luhur ya, yang ditaruh di dalam hati manusia, begitu. Dan itu pasti nilai luhur itu eh, selamanya tetap luhur. Gitu. Jadi saya nggak bisa membayangkan ya kalau seorang wanita memberikan budaknya kepada suaminya, kan gitu-gitu, kayak rendah sekali nilai. Ya saya nggak tahu atau karena saya hidup di zaman sekarang ya. Tapi saya ya. kata itu sesuatu nilai yang dalam ya, yang luhur dari hati nurani, bukan bukan karena budaya ya. Atau bisa juga kalau dosa dilakukan berulang-ulang ya itu jadi biasa. Jadi budaya begitu. Terima kasih Pak Paskalis. Ya. Pertama, betul orang katakan hati nurani itu sebenarnya orang katakan suara Tuhan di dalam hati manusia. Ya. Suara Tuhan. Tapi suara Tuhan itu ditangkap oleh manusia dengan latar belakang dia. Jadi tidak akan bisa dikatakan suara Tuhan itu akan persis begitu dipahami. Karena itu ada istilah hati nurani itu sesat. Itu bisa. Jadi jangan pikir hati nurani itu semua langsung jelas. Itu banyak ditentukan, dipengaruhi juga oleh budaya. Saya beri contoh. Ketika Bapak misalnya hidup di lingkungan Islam, sejak kecil tidak pernah ketemu dengan orang lain yang non-Islam, otomatis hati nuraninya akan dibentuk dengan cara pikir Islam. Misalnya, boleh saja cerai, seperti itu. Tapi kalau dia dibentuk di dalam lingkungan selalu Katolik, maka dipikir cerai itu dosa. Itu jadi ini hati nurani itu banyak juga dipengaruhi oleh lingkungan. Karena itu ada istilah
pendidikan hati nurani. Hati nurani harus dididik, karena tidak, dia bisa sesat. Karena tergantung juga oleh lingkungan, cara berpikir orang. Dan kalau orang, karena itu yang terpenting di dalam kehidupan kita, ketika kita melakukan sesuatu, dosa atau tidak. Ini kan kita berkembang ya, cara kita menganalisa teks tadi. Apakah di mereka berdosa atau tidak? Itu ditentukan oleh dua hal. Pertama, ada namanya hukum umum. Misalnya, membunuh dosa. Itu kan umum. Menipu dosa. Jadi suatu kesalahan. Tetapi yang menentukan sesuatu itu dosa atau tidak, sebetulnya bukan aturan umum itu, tetapi aturan yang lebih pribadi, yaitu hati nurani. Jadi bisa jadi, katakanlah, di dalam konteks yang saya ajak Anda coba berpikir, seorang teroris, dia tahu aturan umum membunuh orang itu salah. Tapi seorang teroris yang hati nuraninya sudah sesat, bagi dia membunuh itu adalah perbuatan luhur. Apakah dia berdosa ketika dia membunuh orang demi yang dia pikirkan sebagai sesuatu yang luhur? Saya kira kita tidak bisa menghakimi mereka. Yang jahat itu kan yang merusak hati nurani mereka. Hati nurani mereka sesat. Memang kita tidak boleh bertindak berdasarkan hati nurani, karena itu orang harus diajar, orang harus diarahkan supaya hati nuraninya tidak sesat. Tapi kalau dia bertindak kemudian, yang menentukan adalah hati nurani. Kita harus melakukan sesuatu itu berdasarkan hati nurani kita. Itu keputusan terakhir di sana, bukan keputusan umum. Karena itu ketika orang diminta mempertanggungjawabkan dosanya, kan tergantung hati nurani. Disitulah itu problem nanti antara hati nurani yang sesat dan hati nurani yang benar. Ketika hati nurani kita sesat, masih dipertanyakan, apakah kita bertanggung jawab atas perbuatan kita berdasarkan hati nurani yang sesat? Tergantung. Mengapa hati nurani Anda sesat? Apakah memang karena tidak ada peluang untuk memiliki hati nurani yang benar? Itu. Katakanlah misalnya, kalau kita meyakini bahwa iman yang benar adalah iman kepada Yesus Kristus, bla 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 bla. Nah, Anda selama hidup hanya ada di lingkungan Islam, tidak pernah mendengar ajaran Kristus, tidak mendengar. Apakah itu salah? Kan tidak. Itu. Jadi menurut saya, konsep tentang hati nurani itu jangan hanya kita pikir suara Tuhan di dalam diri kita begitu jelas. Dia banyak dibentuk oleh lingkungan, budaya. Itu banyak sekali mempengaruhi mana yang dianggap hati nurani yang benar, mana hati nurani yang salah. Itu persoalannya di sana. Karena itu mengapa nanti apa yang disebut dengan wahyu. Wahyu itulah yang membantu orang memahami baik manakah sebetulnya suara Tuhan yang harus diikuti. Ya, kalau kesulitan, mana suara Tuhan sesuai dengan hati nurani, mana hati nurani yang benar, mana hati nurani yang sesat. Nah, kita kembali ke pertanyaan Bapak tadi, persoalan tadi. Apakah itu perempuan-perempuan itu digerakkan oleh hati nurani? Iya, hati nuraninya mengatakan dia harus punya anak sebanyak-banyaknya. Karena disitulah nilai seorang perempuan. Itu kan hati nuraninya mengatakan, punya, Anda diam saja. Itu, Pak. Persoalannya kan di sana, di soal hati nurani. Mungkin Pak Budi punya pandangan lain. Silakan. Ya, jadi sesuatu yang baru buat saya. Jadi sebenarnya hati nurani betul-betul dibentuk eh, eh, oleh Tuhan, gitu. Iya, suara Tuhan tapi juga ada lingkungan. Itu budaya. Itu sangat mempengaruhi. Lalu
Nanti berarti. Nggak salah. Sejauh, makanya orang bilang, benar atau tidaknya suatu yang kita katakan dosa, dibedakan antara hukum dan hukum. Maksudnya, saya katakan nih, hukum umum itu misalnya, membunuh ya salah. Secara umum, salah. Tetapi, secara nurani, mengapa saya lakukan itu? Nurani saya mengatakan, saya harus lakukan itu. Jadi ketika dia membunuh dengan keyakinan bahwa dia melakukan apa yang dikatakan suara hatinya, dia tidak berdosa sebetulnya. Tapi dia bersalah secara hukum. Ngerti perbedaannya di situ? Ya, Ya, betapa pentingnya, karena itu betapa pentingnya kita di dalam relasi kita dengan Tuhan, kita bertindak sesuai hati nurani. Itu yang menentukan dosa dan tidak itu. Nah, kalau hati nurani kita tidak pernah dibentuk, dia bisa sesat. Nah, itu kasihan kalau kita sesat hati nurani kita. Kita kan tidak pernah sampai pada jalan yang benar. Nah, bagaimana membentuk hati nurani sesat? Itu yang kita sebut dengan adanya wahyu, ajaran gereja. Itu yang membentuk orang. Oh, sehingga hati nurani harusnya harus gini. Ya enggak? Bisa rasa enggak? Mengapa gereja kemudian memberi ajaran-ajarannya? Mengapa Tuhan memberikan wahyunya yang orang harus pelajari, yang orang harus lihat? Itu akan membentuk nuraninya. Saya katakan begini, saya beri contoh. Mengapa saya tetap bersemangat eh, memberikan kursus-kursus kitab suci dan sebagainya? Karena dari pengalaman saya, dari kesaksian teman-teman, sebelum mereka kursus kitab suci, dan saya alami sendiri, saya lihat sendiri, bagaimana murid-murid dulu yang di awalnya mungkin dia kaku, dia sombong, ya tinggi hati, kemudian tidak mau berbagi, ya kan belum tentu orang yang kaya tuh mau berbagi, ya itu banyak mengalami perubahan, ada kesadaran-kesadaran baru, mulai melihat. Ya. Dan itu yang selalu saya katakan bagaimana firman itu harus membentuk orang, membentuk nuraninya, menggerakkan dia untuk bertindak. Memang harus dibentuk. Jadi jangan salahkan orang yang tidak peduli dengan sesamanya, suka bohong, suka tipu-tipu, ya. Jangan jangan salahkan karena mereka mungkin punya ajaran, tapi ajaran itu tidak pernah diendapkan, diperdalam, didiskusikan bersama sehingga terus jadi kesadaran membentuk nuraninya. Nah, kita kan ingin dengan kursus-kursus seperti ini juga membentuk hati nurani kita supaya menjadi hati nurani yang lurus. Itu, itu bentuk-bentuknya. Ya, kurang lebih begitu. Nggak tahu bagaimana yang lain melihat. satu lagi Mas Karis. Ya, Jadi silakan. ketika memberikan budaknya, itu apakah secara budaya waktu itu kemudian dia juga menjadi apa menikah ya? Atau ya cuma nih dikasihkan tidak ada ikatan eh, pernikahan. Ya, Oh ya maksud saya jadi pertama, itu. ya, ya, dia menjadi istrinya. Jadi dia menjadi istri yang sah. Kadang-kadang kalau kita mungkin di sini mau dipakai istilah selir ya. Tapi dia sah sebagai istri, hanya saja begini. Di dalam konsep mereka, budak itu akan melahirkan istilah mereka di pangkuanku. Artinya nama anak dari budaknya itu akan menjadi anak dia. Itu. Dia yang berhak atas anak itu. Karena mereka kan sangat ngotot punya apa itu warisan atau punya penerus dari kehidupannya. Nah, karena itu ketika orang melahirkan dari budaknya, karena budak itu kan sebenarnya milik nyonyanya, milik tuannya. Nah, apa yang dilahirkan oleh budak itu kemudian dianggap sebagai milik dia, bukan hak budak ada. Tetapi dia diperlakukan sebagai istri. Dia jadi istrinya. Karena itu sebenarnya Yakub itu punya 4 istri. Dia punya 4 istri. Dan itu sah. Itu sah. Memang kalau raja, mereka seringkali beri istilah kita seperti gundik. Tapi saya tidak tahu apakah rumusan gundik itu dianggap betul-betul istri yang sah. Kalau itu memang istri yang sah, itu bisa istilah yang mereka pakai di sana. Itu sah ya sebagai istrinya. Oke, seperti itu. Ya, terima kasih Mas Karis. Ya, ya. Masih ada, silakan.
pertanyaan tuh kesaksian tuh apa? Selamat malam Pak Paskalis. Ya, selamat malam Pak Dawang. Terima kasih Pak Paskalis waktu perhatiannya untuk saat istri saya meninggal waktu itu. Dan Ya, Pak sudah telepon ke rumah. Begini Pak Paskalis, ini tadi ada istilah, kalau boleh saya ikut sedikit memberi katakanlah pendapat. Bapak mengatakan gundik itu lahir lain dengan selir, lain dengan istri Pak. Gundik itu semacam istri peliharaan gitu. Kalau lain dengan istilahnya tadi, budak dari yang apa itu istilah Rahel atau Lea itu tadi, itu budaknya dan dianggap menjadi istrinya, dia itu sebagai istri, itu istri yang sah Pak, bukan gundik gitu. Jadi itu saya kira itu. Dan itu yang pertama. Terus kemudian ada yang tadi istilah apa tuh, mohon maaf, misalnya apa tuh, membunuh gitu. Nah, membunuh itu, kalau saya sebagai seorang misalnya tentara gitu ya, itu punya doktrin, kalau seandainya ada pasukan yang akan mendarat, katakanlah mau baru membawa sekian 5.000 pasukan yang akan mendarat gitu. Sebelum pesawat pasukan mendarat itu kan ada yang sekelompok kecil yang didaratkan di pantai untuk mengamankan bahwa pantai itu aman 100% untuk pendaratan yang 5.000 pasukan yang akan datang itu. Nah, tim yang pertama yang mendarat itu, yang ya, mengamankan pantai itu harus tidak boleh diketahui oleh siapapun, satu orang pun. Nah, apabila dalam tim itu tim yang pertama itu diketahui oleh satu atau dua orang itu harus dibunuh. Nah, ini kan jadi istilah membunuh, dan ini kan jadi agak agak lain daripada kriteria moral yang biasa kita lakukan di dalam buat apa itu satu doktrin tertentu, terpaksa kita dia bunuh. Kalau nggak ada kita bunuh, kita kehilangan ribuan orang yang di belakangnya yang akan segera mendarat. Itu salah satu yang mungkin bisa jadi pertimbangan bagaimana kalau kita harus melakukan sesuatu yang mungkin bertentangan dengan keyakinan kita. Misalnya kita Pak Galis sering sering pernah memberikan, misalnya kita tidak boleh menipu gitu. Tetapi kalau seandainya tipuan kita itu untuk menyelamatkan apa itu tugas yang lain yang lebih besar gitu, ya kita mungkin tidak apa-apa melakukan itu. Artinya dalam dalam perjalanan, istilahnya kan ada white lying gitu ya. Jadi eh, apa itu bohong yang bersih gitu, kira-kira. ya. Seperti itu Pak Tipu Paskalis yang suci. bisa bersih. Itu istilahnya tipu suci ya. Tipu-tipu dari suci ya. Seperti Katanya itu. katanya perempuan itu lebih suka ditipu daripada diberitahu kebenaran. Ada ada tipu suci. Tapi begini, kalau kita bicara tentang dosa, memang tidak sesimpel ini ya. Kalau kita lihat di ajaran Ya, moral, dosa itu kan hanya perbuatan yang istilahnya itu perbuatan yang humanus, perbuatan yang manusiawi. Hanya ketika kita bertindak secara manusiawi, kita bertanggung jawab atas perbuatan kita. Itu tekanannya. Nah, apa itu perbuatan yang manusiawi? Itu tindakan yang dilakukan secara tahu, mau, dan bebas. Gitu. Jadi kalau kita diperintahkan untuk membunuh, kita tidak bebas. Ya, tidak apa-apa. Kita tidak bertanggung jawab atas perbuatan itu. Itu caranya berpikir begitu. Kalau nanti daripada saya dibunuh, saya harus bunuh duluan. Nah, itu juga kita tidak bertanggung jawab. Karena apa? Terpaksa kan? Bukan bukan karena saya apa itu enak-enak terus bunuh orang, itu lain. Kalau tidak saya dibunuh, ya saya bunuh duluan. Misalnya seperti itu dalam perang kan. Itu yang mereka pakai prinsip itu adalah actus humanus. Tapi saya pribadi
tekankan, kalau kita terlalu menekankan unsur itu di dalam merumuskan dosa, sangat berbahaya karena kita nanti kesulitan punya kepekaan hati nurani yang kuat terhadap dosa. Jadi itu pengalaman saya melihat beberapa orang, dia akan selalu punya dalih untuk membenarkan dirinya. Oh, saya kurang tahu kok. Oh, saya nggak tahu kok. Oh, saya dipaksa kok. Nah, ini bagi saya, kalau kita mau bicara tentang dosa misalnya, lebih baik kita pakai prinsip Yesus saja. Apakah kita mencintai orang lain, memikirkan kebaikan orang lain, ataukah kita melakukan tindakan yang egois? Jadi menurut saya tuh ke sana aja. Kalau kita berbuat kasih, ya udah. Meskipun mungkin orang kalau berbuat kasih kan nggak mungkin dia ngamuk, mungkin bunuh orang kan. Lebih baik ke situ supaya kita punya kepekaan di dalam melihat dosa. Oh, saya tidak berbuat kasih. Itu sudah sebuah dosa. Itu lebih baik saya kira ke sana. Jangan terlalu lagi. Itu rumusan-rumusan moral yang membuat kita kurang peka bagi saya ya. Kurang peka terhadap dosa. Tapi ya udahlah kalau ajaran moral, Anda pasti ke situ. Dan itu dibuat oleh gereja dulu kenapa? Harus jelas begitu. Karena ada di dalam gereja ada tradisi mengaku dosa. Imam-imam tuh harus tahu ini dosa besar, dosa kecil. Hukumannya apa, penitensinya apa. Gitu. Kan itu model-modelnya di zaman dulu. Tapi sekarang apakah kita masih berpikir seperti itu? Apakah harus berpikir ini dosa besar, ini dosa kecil? Bagi saya semua yang penting jangan berdosa lah. Kecil, besar, ya udah nggak usah pikir itu. Pokoknya lebih baik jangan sampai kita berbuat dosa. Itu nah, cuma dosa itu ya besar kecil ya dosa. Gitu. Oke, itu kurang lebih yang saya lihat ya. Konsep tentang dosa itu soal moral. Itu. Ya, terima kasih Pak Dawami sudah memberi masukan di situ. Pak Paskalis, satu Contoh yang lagi Pak konkret. Ya, silakan. Satu lagi Pak Paskalis. Tadi mengatakan mengenai ajaran Kristus kan Pak ya. Itu kesaksian seorang teman yang waktu menangani teroris bom Bali dulu. Teman saya ini ya mungkin kita kenal siapa orangnya. Dia seorang Kristen gitu. Jadi dia pada waktu memeriksa tahanan ini dia mengambil prinsip kasih Tuhan Yesus. Artinya apa? Dia temuin, diajak ngomong, diajak ngobrol. Kalau perlu dia tidur bersama dengan mereka. Nah, itu kan suatu keberanian dan keyakinan yang saya akan datang kepada mereka untuk mengasihi mereka kok masuk mereka akan membunuh saya. Kalau mau dibunuh, bunuh saya bisa terjadi karena 7 orang buku satu tidur bersama, kemudian teman saya kita ini masuk ke dalam situ tidur. Nah, kalau sedang tidur tuh dia dicekek gitu kan, selesai kan? Saya Ya. pernah penuh dengan penuh keyakinan teman kita ini tidur bersama mereka terus ngobrol gitu dari hati ke hati gitu. Akhirnya eh, si teroris yang paling utama itu mengatakan saya hanya mau cerita seluruhnya apabila diperiksa oleh bapak ini. Akhirnya teman kita ini mendapatkan apa tuh eh, data yang lengkap mengenai teroris itu yang satu demi satu akhirnya bisa ditangkap. Jadi keyakinan bahwa Tuhan akan menolong itu harus harus kita pegang dalam kita menjalankan tugas. Itu aja Pak Pascal. Ya, juga saya lihat di situ kan pendekatan kasih dia, ada Iya, kasih dia. kepercayaan di situ, mau mendengarkan, tidak menghakimi dia langsung kan. Iya, dari Kan orang iya, berbuat iya Pak. itu, berorang berbuat itu kan ada sesuatu di belakangnya. Ada Kenapa dia alasannya. melakukan itu? Ya, itu. Dan seringkali itu yang kurang orang pahami. Orang hanya langsung hakimi dia. Kalau saya sih lihat yang paling jahat itu ya yang membuat dia jadi otaknya begitu itu. Ya, seakan-akan menganggap itu benar, merusak nuraninya. Itu kan cuci otak, cuci nurani itu. Ya, cuci nurani itu yang jahat sekali itu. Ya.
Masih Pak Pasal. Ya, terima kasih Pak Dawan, terima kasih. Masih ada pertanyaan atau kesaksian pengalaman dari teman-teman lain? Pengalaman cinta, kekuatan cinta, dahsyatnya cinta, penipuan, tidak ada lagi? Sudah jelas semua. Ya, bagaimana juga metode ya para rabi membaca cerita-cerita tentang Yakub. Mudah-mudahan Anda juga nanti kreatif melihat di balik cerita-cerita itu sudut pandang yang sedikit berbeda, tapi sangat menarik. Oh, seperti ini ceritanya. Ada lucu-lucunya sedikit. Ini jadi menghibur, tapi sekaligus memberi makna rohani dan spiritual. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya akan tutup dengan doa.